Oke, ketemu lagi Sobat SKM Training. Kita di ngobrol bersama SKM. Oke, kali ini SKM Training kedatangan tamu dari internal sendiri, yaitu senior di SKM, Bapak Istu Waskito. Nah, beliau di sini akan kita kulik ya guys. Kita kulik tentang ya seputar pekerjaan lah. Gimana serunya bekerja atau kalau kesahnya bekerja. Coba kita kulik. Oke, tetap pantengin. Yuk kita kulik Bapak Istu Waskito. Oke, selamat pagi Pak Istu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Satria kabarnya? Baik juga. Sehat? Sehat. Oke. Ini Pak Istu ini udah sangat senior sekali ya, udah lama sekali ini di SKM Training. Tentunya udah banyak pengalaman lah pasti saat bekerja. Ya mungkin dulu sebelum di SKM atau dimanapun itu gimana sih? Coba mungkin bisa di-sharing sedikit. Awalnya dulu bekerja itu kayak gimana? Feel-nya, prosesnya bisa sampai seperti ini kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Satria dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Istu Waskito. Kebetulan di SKM Training diminta untuk memimpin teman-teman dan ya istilahnya menemani mereka. Kalau bahasa kita membersamai mereka. Membersamai guys. Baik Mas Satria dan teman-teman semua. Jadi waktu itu saya mengawali karir di bidang pelatihan sekitar tahun 2009. Waktu itu di salah satu provider yang cukup besar di Jakarta. Mungkin Mas Satria dan teman-teman tahu lah. Iya. Karena memang seniornya provider di Jakarta. 2009 kami bergabung. Waktu itu ya sudah mulai besar. Jadi mulai 2009, terus 9 tahun kemudian 2018 kami diminta untuk membimbing dan mendampingi perusahaan yang waktu itu juga dilahirkan untuk merespon banyaknya pelatihan dan kebutuhan pelatihan di perusahaan tersebut, sehingga muncullah atau berdirilah SKM Training. Dan waktu itu kami diminta untuk ya membersamai berjalannya SKM Training dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu mungkin sekilas dari perjalanan SKM Training Mas Satria. Oke. Berarti merintisnya sangat panjang sekali ya, sampai 9 tahun terus baru lahirlah SKM Training. Nah, selama 9 tahun itu kira-kira Pak Istu itu sebagai apa di perusahaan tersebut atau di vendor itu? Baik, jadi waktu itu pertama kami bergabung di divisi PIC. Kebetulan waktu itu memang perusahaannya belum sebesar sekarang yang kami awal pertama kali datang ke sana. Jadi PIC, tapi kita masih ya menjalankan banyak fungsi karena memang masih organisasinya masih kecil, masih sederhana, sehingga kami juga bisa berperan di yang lain karena memang memaksimalkan potensi yang ada. Dan selama berjalannya waktu di PSI itu meningkat ini, pekerjaannya banyak dan semakin kompleks, sehingga waktu itu juga muncul divisi-divisi lain. Nah, tapi kami tetap bertahan di PSI karena mungkin memang saya pribadi mungkin dilihatnya sebagai tampang karyawan, tampang pelayan. Jadi memang lebih pas di PSI mungkin. Sehingga ketika ada perusahaan baru yang dibentuk setelah 9 tahun itu pun juga saya masih dipercaya untuk mengomandoni atau memimpin di bagian PSI. Alhamdulillah setelah 9 tahun dari 2009 itu, tepatnya 2018, ketika SKM dibentuk, kami juga ya mungkin karena memang panggilan hati atau mungkin bawaan bayi ya. Jadi mungkin wajah-wajah kami itu wajah-wajah pelayan, sehingga memang pasnya atau tepatnya memang ditempatkan di PIC yang memang garda depan dalam pelayanan sebagai perusahaan jasa pelayanan ataupun perusahaan jasa pelatihan. Jadi kami masih sangat menikmati
di bagian ini, dan sekarang pun kami juga masih merasa sebagai pelayan karena emang perusahaan jasa itu kan pelayan. Ya, dari level manapun itu menjadi pelayan untuk kebutuhan pelatihan bagi perusahaan yang ingin mengikuti. Ya, begitu Mas Satria. Oke, jadi awalnya Pak Estu itu sebagai PIC ya guys. Nah ini pasti udah melalang buana kemana-mana. Kalian kalau sudah nonton podcastnya SKM pasti tahu lah PIC udah kemana aja, itu muter-muter Indonesia atau mungkin bisa aja ke luar negeri juga. Itu pasti udah banyak pengalaman guys. Oke, sekarang Pak Estu kan sudah istilahnya membimbing anak-anak SKM ya. Nah, tips untuk untuk bekerja untuk secara nyaman agar mereka betah terus tetap semangat itu gimana sih Pak? Agar kan melihat dari Pak Estu itu bekerja kan udah sangat lama sekali. Nah, sebagai pekerja itu kita harus gimana sih agar tetap giat terus gitu. Oke, Mas Satria dan teman-teman semua, sobat SKM semua. Jadi begini, saya punya teman Mas, mungkin Mas Satria juga kenal, namanya Gus Hasbi. Oh iya. Beliau masih muda, tapi memang apa yang disampaikan punya nilai-nilai yang luar biasa. Jadi kalau kita ibadah itu letakkanlah atau buatlah bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Sehingga ketika memang kita mendasarkan bekerja itu sebagai bagian dari ibadah, yang pertama kita tidak akan merasa kalau jenuh, bosan itu pastilah, kita manusia normal ya. Tetapi kita bisa mensikapinya bahwa ini ibadah. Sehingga seperti misalnya kita sholat, sengantuk apapun ketika ada azan, ya wajib kita untuk melaksanakan atau mendirikan sholat bersama. Ketika sudah memposisikan bekerja sebagai ibadah, sebagai ladang kita untuk mencari pahala atau mencari amal, tentunya akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Entah itu rintangannya seperti apa ataupun ada halangan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyadari bahwa memang ketika saya dulu melamar di perusahaan ini atau istilahnya mengasuhkan diri untuk menjadi karyawan, sudah menyadari bahwa kita harus memposisikan diri dan bertindak sebagai seorang karyawan yang baik. Ketika Mas Satria atau teman-teman yang lain sudah meniatkan diri menjadi seorang profesional, ya kita harus menempatkan diri di situ. Jadi kita harus mengembangkan diri, memaksimalkan diri, meningkatkan kinerja, meningkatkan kedisiplinan, itu pasti dan merupakan keharusan. Itu syarat untuk menjadi seorang profesional yang berhasil. Sama juga ketika Mas Satria atau teman-teman lain ingin jadi seorang entrepreneur juga sama. Pasti kedisiplinan, ketekunan, terus kerja keras itu harus menyertai. Untuk seorang profesional atau karyawan seperti kita, ya memang harus meletakkannya sebagai yang pertama tadi sebagai ibadah, yang kedua memang harus disertai dan melekat kedisiplinan, terus ketekunan, kerja keras dan lain sebagainya. Terus bagaimana untuk mengatasi misalnya rasa kan ini jenuh nih sekian lama, biasanya jenuh mengerjakan hal sama, kan? Betul. Ya kita harus mengembalikan gini Mas. Orang itu akan menjadi ahli atau menjadi expert atau menjadi profesional ketika memang dia itu mengerjakan satu hal terus-menerus, berulang kali, setiap hari. Itu pasti akan bisa menjadi profesional. Salahnya itu. Kalau kita misalnya belum lama sudah jenuh, sudah bosan, terus kita pindah pekerjaan yang lain, terus itu pun akan kita temui hal yang tidak kita sukai, sehingga kita akan jenuh, akan bosan. Nah, kalau kita sebagai seorang pekerja punya sifat yang seperti itu, maka bisa dipastikan dia tidak akan mencapai taraf profesional, karena dia belum menguasai betul, sudah pindah bagian. Sudah pindah lagi. Seperti kita tahu misalnya, kita ambil contoh bapak-bapak guru atau bapak ibu guru. Itu ketika mereka melamar jadi guru, ya dari mulai bekerja sampai pensiun pun juga jadi guru. Artinya itulah profesionalisme. Jadi memang harus melakukan pekerjaan berulang kali setiap hari, dan itu sama. Justru itulah sebenarnya kunci dari profesionalisme, sehingga kita benar-benar menjadi ahli
di bidang kita, di PIC, Mas Satria di desain grafis, atau mungkin teman-teman di bidang lain di marketing atau di logistik. Kalau mereka misalnya 2 minggu di logistik, 2 minggu di PIC, 2 minggu di marketing, insya Allah nggak akan ada yang kepegang secara baik. Iya. Tapi kalau memang, oh Mbak ini di marketing, Mbak ini di logistik, Mas ini di PIC, kalau sudah terbagi seperti itu dan sudah melaksanakan dengan sepenuh hati, maka yang muncul nanti adalah keprofesionalismean dan juga skill yang dimiliki menjadi semakin terasa dan terus. Nah, mengatasi kejenuhan bagaimana ketika hal yang sama kita ulang berkali-kali. Nah, itu masing-masing orang, masing-masing pihak punya trik, Mas. Kalau teman-teman di operasional, saya yakin di BIC misalnya bepergian keluar kota, ya kita harus bisa mensikapinya. Yang pertama, oh kita kerja nih, misalnya kemana-kemana. Tapi di sisi lain kita bisa memanfaatkan untuk, wah ini kalau saya nggak di SKM, saya nggak akan sampai ke sini. Iya. Nah, itu yang kita pakai untuk menyemangati kita. Iya. Memang kerjaan kita ya sama, namanya juga profesional ya. Iya. Dari situ ke situ, tetapi kita bisa mengambil celah atau kita bisa mengambil hal kecil yang memang bisa kita maksimalkan untuk mericas diri kita. Iya. Entah itu melihat bandara baru, entah melihat tempat baru, ya. Atau kenal dengan orang baru, ya. Atau mungkin ketemu pacar baru, atau ketemu istri, bukan istri baru, ketemu hal baru yang di tempat baru yang mungkin kita belum temukan sebelumnya. Jadi untuk bagaimana tidak bosan, ya kembali bahwa ini ibadah. Sehingga kalau ibadah itu ya harusnya tidak pernah bosan, malah harusnya dikangeni ketika nggak ada. Ya. Semisal kita harusnya hari ini tuh loh udah jam 2:30 sore kok saya belum sholat zuhur misalnya, harusnya kita kangen untuk itu. Sama seperti pekerjaan, harusnya kita ketika nggak ada pekerjaan harus kangen, nggak boleh pekerjaan itu malah membuat kita bosan, harusnya membuat kita senang. Karena apa? Kalau kita mau jujur, di luar sana masih banyak orang yang belum bekerja, masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, atau mereka bekerja tetapi sekedar bekerja saja. Itu yang harus selalu kita ingat supaya kita tetap semangat dalam bekerja dan tetap bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Apalagi seperti Mas Satria atau teman-teman yang sudah berkeluarga, tentunya tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan itu juga mestinya menjadi semangat kita untuk terus semangat, tidak pantang menyerah dan tidak cepat bosan. Begitu Mas Satria. Oke guys, jadi intinya itu mindset kita adalah ibadah guys. Kerja itu ibadah. Nah kalau kita ibadah, insya Allah kita juga ikhlas melakukan pekerjaan itu dan juga disiplin sama konsisten. Satu tempat kerja bosan pindah, belum lama kerja bosan pindah, ya udah nggak jadi, kita nggak jadi profesional dan nggak jadi, mungkin nggak sampai apa yang kita inginkan, nggak kesampaian kayak gitu guys. Jadi ya mungkin harus konsisten ya guys. Betul. Jadi gini Mas Satria, kalau kita sering berpindah pekerjaan karena bosan atau lain itu, nanti yang muncul jelas pertama bukan profesionalisme, karena kita tidak terlatih dan skill kita tidak jadi. Yang pertama. Yang kedua, orang akan melihat kita sebagai kayak semacam pengambil keuntungan atau yang disebut kayak spekulan. Itu kan juga nggak bagus. Yang ketiga, kita malah dianggap serabutan apa-apa bisa. Iya, apa-apa bisa. Kan mestinya tidak. Iya. Kalau kita lihat yang contoh gampang, kita masuk tentara, ya kita dari daftar tentara, pensiun kan tentara. Iya. Kan nggak ada masuk tentara pensiun kok polisi, kan nggak ada. Iya. Artinya apa? Mereka konsistensi dengan pilihan dan dengan sesuatu yang sudah diambil sebagai keputusan. Kita sebagai PIC, sebagai marketing, sebagai logistik atau juga harus seperti itu. Jadi harus memaksimalkan potensi yang ada di tempat kita bekerja. Sama tadi saya sampaikan ada Bapak Ibu guru, ketika daftar sebagai Bapak Ibu guru, ya mereka pensiun Bapak Ibu guru. Tentara pensiun tentara, Pak polisi pensiun juga Pak polisi. Jadi memang begitulah pekerjaan. Tidak ada yang sifatnya harus kita misalnya, oh saya nggak kerasa nih di sini, ya udah saya pindah ke tempat lain. Nanti pun akan sama karena namanya pekerjaan itu adalah mengulang sesuatu yang sifatnya rutinitas. Ya, rutinitas. Dimanapun itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola diri kita
dan bagaimana kita mengelola teman-teman kita dalam bekerja ataupun lingkungan kita sehingga tetap merasa nyaman dan tetap merasa bisa mensupport kita secara terus-menerus. Oke. Begitu Mas. Oke. Kalau misalnya Pak itu biasanya ada tuh orang kita senang dengan pekerjaannya, tapi dengan lingkungan sekitarnya itu dia tidak cocok. Itu betul. Gimana itu Pak Istu? Kira-kira menyikapi seperti hal itu? Banyak terjadi. Jadi memang ada dua hal ya. Yang pertama kita senang dengan pekerjaan, tapi nggak senang dengan teman-teman pekerjaan. Yang kedua kita sebenarnya dengan kerjaan nggak cocok, tapi dengan teman-teman kerjaan kita enjoy itu loh. Nah itu sifat dasar manusia Mas Satria dan teman-teman. Jadi hal yang sangat manusiawi, yang sangat normal ketika kita menemui atau menemukan dua hal itu. Tidak cocok dengan pekerjaan, tapi cocok dengan teman-teman pekerja. Yang berikutnya tidak cocok dengan teman-teman kerja, tapi dengan kerjaannya. Itu sangat wajar sebagai ya normalnya manusia. Tetapi kan kembali, kita harus mengembalikan kepada apa sih nawa itu kita dalam bekerja? Niatnya ya. Niatnya betul. Jadi kalau niatnya bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, untuk memaksimalkan potensi diri kita, ya tentunya fokusnya pada pekerjaan. Artinya kalau kita memang mampu menerima dan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, ya kita laksanakan. Kalau masalah teman-teman itu kan biasa. Ada orang yang tidak senang dengan kita, ada orang yang tidak cocok dengan itu biasa. Yang penting kita bisa memberikan kepercayaan terhadap amanah yang diberikan kepada kita dalam pekerjaan itu. Yang pertama. Kalau misalnya ketemu yang kedua, kerjaan nggak cocok, tapi teman-teman cocok, itu kembali kepada diri kita. Kita mau kerja cari teman atau mau kerja memang untuk memaksimalkan diri kita. Kalau pekerjaan nggak cocok itu kan ada dua. Memang karena tidak sesuai dengan passion kita, atau memang itu tidak bisa kita lakukan. Nah kalau memang kita nggak bisa ya tidak harus dipaksakan. Jadi jangan, bahasa Jawanya jangan ngeboti teman-teman, tetapi kita mengorbankan pekerjaan. Gitu. Jadi harus sama-sama seimbang dan harus sama-sama berjalan dengan baik. Kalau teman-teman atau lingkungan itu bisa kita bentuk, artinya kita tidak harus selalu memperhatikan mereka. Namanya orang nggak suka, tiap hari kita kasih kebaikan pun tetap nggak akan suka. Nah yang penting bagaimana kita memaksimalkan diri kita terhadap pekerjaan yang kita jalani atau yang dipercayakan kepada kita. Itu yang lebih penting. Karena nanti apa? Yang akan membuktikan, yang akan istilahnya memberi respect itu bukan teman-teman kita kok. Tapi hasil kerja kita itu akan dilihat oleh banyak orang, oleh pimpinan, atau mungkin oleh mitra kerja kita, atau mungkin oleh yang lain. Kalau teman kerja itu biasalah, yang suka juga akan mendukung, yang nggak suka akan membuli. Itu hal yang sangat manusiawi. Jadi tidak perlu terlalu kita perhatikan ketika ada teman-teman kita yang kurang suka. Gitu Mas. Oke, baik. Oke, Pak Istu. Nah, di apa ya? Mungkin di akhir-akhir ini ya, itu kan zaman udah berubah lah. Terus kayak orang-orangnya juga mungkin. Nah, untuk menyikapi apa ya, gen-gen kan ada gen milenial, nah itu gen alpha mungkin semakin maju ini kan mereka dikenal dengan apa ya, istilah mentalnya kurang lah, karena mungkin kemajuan zaman serba instan, serba mudah, mereka kurang fight menghadapi apa ya, tantangan zaman. Nah banyak mereka yang masuk bekerja, keluar, masuk bekerja, resign, atau ya baru sebentar bekerja, mungkin 1-2 hari atau mungkin seminggu udah keluar. Itu pesan untuk mereka itu gimana sih Pak, biar mereka harus giat dan menghadapi realita zaman gitu? Betul Mas, jadi memang kita juga menyadari ya, generasi sekarang, ya kita nggak mengeneralisir, tetapi kita tahu di masyarakat, mungkin dari sosial media atau dari mana, kita sangat memahami. Memang zaman-zaman sekarang itu tentunya beda dengan dulu ya, pasti itu. Yang kedua, tidak semua Mas, tidak semua. Memang ada sebagian yang seperti Mas Satria sampaikan tadi, generasi yang apa ya istilahnya, yang nggak siap
berjuang Ya. untuk sukses siap dulu. tempur ya. Jadi mereka, karena itu tidak lepas dari apa yang mereka konsumsi, Mas. Dan mari gini, bukan konsumsi makanan ya, Ya. tetapi konsumsi informasi, konsumsi berita-berita yang mereka dapatkan yang tentunya tidak pas. Mereka sibuk dengan sosial media, di mana yang dilihat atau yang mereka baca itu sesuatu yang seperti meracuni dalam tanda kutip ya. Jadi mereka melihat orang lain itu bisa berhasil dengan seperti tidak kerja keras, Instan ya istilahnya. instan. Sehingga mereka berpikir bahwa oh saya juga bisa seperti itu. Mereka sama sekali nggak tahu bahwa seseorang atau sesuatu yang berhasil di sosial media yang mereka itu sebenarnya tidak serta-merta berhasil. Mereka Ya, juga perjuangannya banyak, tapi ya. kan nggak diperlihatkan. Nah kebetulan ketika sekarang mereka berhasil dipublikasikan dalam bentuk di sosial media dalam bentuk apa saja, itu yang dilihat dan ditangkap oleh generasi sekarang. Jadi yang teman-teman generasi sekarang yang ngelihat puncak keberhasilan, bukan saja. melihat proses perjuangan. Ya, proses dalamnya. Nah, idealnya kan teman-teman kita yang generasi sekarang itu yang jatuh, idealnya proses perjuangannya. Iya. Bagaimana misalnya ya contoh yang gampang lah, misalnya kalau yang public figure terkenal kan Raffi Ahmad misalnya. Kita ngelihatnya wah enak ya, ngomong jadi duit, jalan-jalan diliput jadi duit, di rumah istilahnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diliput jadi duit. Kita ngelihatnya sekarang seperti itu, tapi kita nggak pernah melihat bagaimana mungkin dia perjuangannya dulu. Mungkin sekolahnya tidak begitu bisa maksimal, mungkin ketemu keluarganya nggak bisa begitu maksimal. Mungkin ketika dia meniti karirnya harus dari subuh-subuh, harus sudah bangun mandi sampai mungkin tengah malam. Itu kan nggak kita lihat sebagai generasi sekarang. Yang kita lihat keberhasilan sekarang, oh gini-gini jadi duit. Terus tren sekarang kan gini Mas, banyak di antara kita teman-teman yang menggunakan sosial media untuk mencari duit atau untuk istilahnya mata pencarian. Ya itu betul. Itu saya setuju. Tetapi kan tidak semua orang bisa berkiprah di situ. Iya, betul. Nah, orang-orang atau pihak-pihak yang sudah berhasil, yang generasi muda sudah berhasil menggunakan sosial media itu, mereka pun juga pasti melalui proses yang panjang. Nah, kebetulan ketika mereka sudah melalui proses panjang, sudah berhasil, sudah tertampil di sosial media, sudah menjadi viral ibaratnya, itu yang kita lihat. Jadi teman-teman yang kita konsumsi itu yang proses sudah berhasil ini. Mereka tidak mau belajar atau melihat bagaimana proses perjuangan panjang sebelumnya. Nah sehingga itu yang membuat mental generasi sekarang yang mungkin Mas Satria sampaikan tadi kurang fight atau mental apa tadi istilahnya strawberry. Di luarnya manis. Luarnya manis tapi dipres hancur. Tadi tekan sedikit hancur. Itu memang kita akui karena apa? Yang mereka konsumsi dalam bentuk berita, informasi itu yang seperti itu. Mereka mungkin generasi saya dan sebelumnya itu kan jarang orang kok dalam tanda kutip memamerkan keberhasilan. Yang disampaikan adalah perjuangan. Maka ketika orang-orang tua kami dulu menyampaikan pesan kepada kami ya bukan pada contoh keberhasilan tapi sergep oleh sekolah, tenan oleh kuliah, dokumen golek gawean kowe ora kangelan. Artinya apa? Orang tua sudah mendidik dan memberikan pesan kita itu harus fight, di sekolah harus fight, di tempat kuliah harus fight. Dan mencari pekerjaan juga disampaikan bahwa tidak mudah. Sehingga kita yang ada dalam pikiran kita adalah harus belajar terus supaya nilainya baik, supaya nanti mencari pekerjaan juga tidak sulit. Itu yang ada di pikiran kami waktu itu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ya mohon maaf kita enggak menyalahkan, tetapi banyak dari orang tua itu yang itu loh, kalau bisa kamu jadi seperti itu, jadi artis, jadi penyanyi, jadi mereka lupa menyampaikan bahwa yang semestinya disampaikan ke putra-putrinya itu perjuangannya atau tata cara mencapai itu, bukan keberhasilannya. Karena nanti yang masuk dalam alam bawah sadar si anak itu juga yang berhasilnya, bukan proses menuju keberhasilan. Nah itu yang mungkin menjadi koreksi buat kita semua, maksudnya sebagai orang tua yang masih muda yang punya anak kecil, itu memberikan pengetahuan atau edukasi ke putra-putri kita. Tentunya yang harus dikuatkan adalah perjuangannya, prosesnya, pembelajarannya, bukan pada kesuksesan yang sudah didapat. Karena kalau melihat sukses,
ya kita senang, oh bisa ini bisa Iya, itu. betul. Tetapi yang harus dan tidak boleh lupa kita sampaikan adalah beratnya proses, kerasnya perjuangan, terus harus tidak boleh pantang menyerah. Itu yang mestinya kita tanamkan ke putra-putri kita supaya mereka juga tidak ikut-ikutan terkontaminasi terhadap generasi sekarang. Karena itu memang sangat ini ya, sangat blunder ya, bisa blunder ya. Betul sekali, dan menjadi kekhawatiran kita bersama terkait dengan masa depan putra-putri kita yang kita tidak tahu apakah ke depan akan lebih baik situasinya atau Iya. Nah, makanya yang tidak boleh lupa adalah tadi bahwa untuk mencapai itu ada perjuangan yang harus dilakukan. Nah, itu yang mesti kita sampaikan ke putra-putri kita, ke adik-adik kita, atau ke generasi muda kita sekarang yang kita nggak bisa menolak keadaan seperti ini. Nah, kita sebagai orang tua yang menjadi guru pertama untuk anak-anak kita wajib menyampaikan seperti itu sehingga anak-anak kita, adik-adik kita tidak ikut-ikutan dalam euforia yang ada lah. Ingin berhasil dengan cara instan. Kalau nggak berhasil nanti dia patah semangat, tahu-tahu. Jadi itulah yang terjadi sehingga peran orang tua sebagai madrasah pertama di kehidupan anak-anak kita itu memang sangat besar. Jadi bagaimana orang tua memberikan pemahaman, mengedukasi sehingga putra-putri kita nanti menjadi putra-putri yang lebih siap menghadapi dunia, lebih siap menghadapi keadaan yang mungkin di luar dugaan kita. Jangan sampai ya kita mengakui mas teman-teman ya kalau kita sedang sibuk terus banyak pekerjaan sementara anak-anak kita ingin bermain dengan kita, umumnya kita kan kasih HP biar dia tenang, nggak ada salahnya, tetapi seyogianya yang bijaksana. Karena kadang-kadang bolehlah kalau mereka hanya sekedar main-main apa game itu enggak, tapi kalau mengkonsumsi berita yang mereka itu sebenarnya nggak bisa mencerna, hanya membaca langsung dimasukkan sebagai pembenaran atau sebagai informasi yang benar, itu kan juga kurang bijak. Jadi ya luangkanlah waktulah untuk mereka putra-putri kita sekedar bersendagura atau yang lain. Itu sekarang yang sudah jarang mungkin ya. Jarang. Karena orang tua merasa wah aku sibuk deh. Nek aku misalnya harus berinteraksi lama dengan anak-anak nanti hal itu seperti apa, itu yang juga harus kita koreksi sebagai orang tua. Jadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan generasi sekarang, tapi juga kita harus mengkoreksi pola didik kita terhadap anak-anak kita. Mungkin ya diperbaiki kembali. Kalau kita memang tidak mampu, ya mungkin bisa dititipkan kepada lembaga pendidikan yang kita percaya, entah yang umum atau yang khusus, yang tentunya bisa membantu mereka untuk tidak lebih jauh terjebak dalam pemahaman generasi Z yang atau generasi apa yang sekarang ini Mas Ade. Itu yang mungkin ya kekhawatiran kita bersama. Karena tantangan lebih besar, tetapi persiapan lebih menurun. Jadi harusnya mereka itu lebih baik, lebih kuat, lebih mempersiapkan diri lebih jauh, tapi mah tidak. Ya kita tahu lah, mungkin kita juga sama ya. Kita lebih senang rebahan sambil scroll daripada mungkin sekedar olahraga lah, atau mungkin bertemu tetangga, atau mungkin menambah pengetahuan dengan baca buku. Itu pun kita alami gitu loh. Artinya kalau generasi setelah kita melakukan hal yang sama, ya tidak salah melihat kita. Jadi kalau kita ingin putra-putri kita lebih baik, ya kita juga harus memberi contoh yang baik. Karena keteladanan merupakan hal yang utama untuk sebuah perbaikan. Betul. Oke. Ya begitulah guys. Itu pesan dari Pak Estu ya untuk generasi sekarang. Itu tidak ada yang instan guys. Sukses itu memang tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya Indomie saja, hanya mie instan ya, instan. Biasanya yang instan itu juga cepat meredup atau cepat ya kalah saing lah. Yang terpenting itu fight ya, keep fighting ya guys. Jadi zaman semakin maju dan apa ya, kompetisi juga semakin susah. Semua orang juga orang-orang juga semakin banyak. Ya kita harus stay strong lah guys, kuat, dan intinya punya skill buat bertahan hidup. Dan tadi juga dapat pesan untuk apa ya, untuk menjaga gimana generasi selanjutnya biar mereka bisa tetap fight dan nggak terkontaminasi
sosial media ya, semakin informasi semakin liar lah, tidak bisa kita kontrol gimana itu. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Istu. Sama-sama Mas Raja, semangat terus ya. Oke, selamat berjuang untuk keberhasilan. Oke, siap. Semoga SKM juga semakin sukses, meroket. Amin. Nah, mungkin kita kapan-kapan kita akan ketemu lagi dengan Pak Istu dengan topik pembahasan yang lain yang lebih seru lagi mungkin. Oke, terima kasih. Tetap di Ngobras bersama kita hebat.